Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Siapa ketua kelas di sini? Saya, Bu. Clarissa, oke. Ayo Clarissa, dipandu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa dulu menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Clarissa. Ya, Bu. Pada pelajaran kali ini, saya akan mengabsen dulu ya. Yang pertama, Clarissa Kalinea. Hadir, Bu. Hadir. Yang kedua, Pinky. Hadir. Hadir. Baiklah. Alhamdulillah kita bisa berkumpul hari ini dalam keadaan sehat semua ya. Baiklah, langsung saja Ibu meminta waktunya sebentar ya untuk menjelaskan materi hari ini. Kira-kira ada yang tahu sekarang materinya apa? Pasti gak pada yang belum belajar ya. Bentar ya, Ibu saya screen dulu. Apakah sudah muncul? Saya screen Ibu. Bu. Oke. Nah, materi kita hari ini yaitu bentuk-bentuk pasar. Sebelumnya Ibu mau bertanya lagi. Di sini ada yang pernah ke pasar, berbelanja di sana atau cuma ngantar? Sering, Bu, setiap hari. Oh, belanja apa? Nganterin mamanya? Belanja sama nganterin sama jajan. Clarissa anak yang baik ya, mau nganterin mamanya. Lalu Clarissa apa tahu pengertian dari pasar itu sendiri? Tahu, Bu. Apa coba sebutkan? Tempat bertemunya penjual dan pembeli. Betul sekali. Jadi pasar itu adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual. Namun pengertian tersebut adalah pengertian pasar secara konkret. Dan ada pula yang menjelaskan kalau pasar dapat terbentuk di mana saja dan kapan saja. Bahkan transaksi jual beli juga bisa terjadi lewat mana saja. Nah, pengertian pasar yang tersebut menurut ilmu ekonomi disebut pasar abstrak. Ada yang tahu maksudnya dari pasar konkret sama pasar abstrak? Pasti belum Tidak tahu. tahu, Bu. Ya, nanti Ibu jelaskan ya di next slide ya. Nah, bentuk-bentuk pasar ternyata ada banyak. Yang pertama yaitu bentuk pasar menurut sifatnya. Yang pertama yaitu pasar konkret atau pasar abstrak. Pasar konkret yaitu pasar yang dapat dilihat secara langsung. Contohnya yaitu pasar tradisional. Sedangkan pasar abstrak yaitu pasar yang tidak dapat dilihat secara langsung dan barang yang dijual juga tidak tersedia di sana. Contohnya yaitu seperti pasar online shop yang kalian suka saat ini. Lalu yang kedua yaitu bentuk pasar menurut luas wilayah dan kegiatannya. Yang pertama yaitu pasar regional. Pasar regional adalah pasar yang daerah pemasarannya meliputi beberapa negara pada wilayah tertentu. Misalnya di kawasan Asia Tenggara yang dibentuk AFTA. Ada yang tahu AFTA? Tidak tahu, Bu.
AFTA yaitu ASEAN Free Trade Area, yang dimana AFTA ini ditandatangani oleh negara di Asia Tenggara, yang salah satunya yaitu Indonesia. AFTA ini memiliki 6 anggota, yaitu Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Lalu pasar internasional. Pasar internasional yaitu pasar yang daerah pemasarannya mencakup seluruh kawasan dunia, misalnya pasar kopi di Brazil, dan juga pasar Wall di Sydney, Australia. Yang ketiga yaitu pasar lokal. Pasar lokal adalah pasar yang daerah pemasarannya hanya meliputi daerah tertentu, dan pada umumnya menawarkan barang yang dibutuhkan masyarakat di sekitarnya. Misalnya pasar Klewer di Solo yang menyediakan berbagai jenis kain batik, karena masyarakat di Solo banyak yang menggunakan batik. Gitu. Jadi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di sana, pasar Klewer ini menjual beberapa jenis kain batik. Lalu yang keempat yaitu pasar nasional. Pasar nasional yaitu pasar yang daerah pemasarannya meliputi wilayah satu negara. Pasar ini menjual barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat negara tersebut. Lalu bentuk pasar menurut organisasi pasar. Yang pertama yaitu pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang terdapat banyak penjual dan banyak pembeli, sehingga harga tidak bisa ditentukan oleh masing-masing penjual atau pembeli. Ciri-ciri dari pasar ini yaitu yang pertama, penjual dan pembeli bebas keluar masuk pasar tanpa hambatan. Yang kedua yaitu pengetahuan penjual dan pembeli tentang pasar sempurna itu sangat luas. Dan yang ketiga, barang yang diperjualbelikan bersifat homogen. Lalu yang kedua yaitu pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna adalah pasar yang dimana jumlah pembeli lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penjualnya. Sehingga pasar dikuasai oleh satu atau beberapa penjual saja. Ciri-cirinya yaitu terdapat hambatan untuk memasuki pasar. Yang kedua, pengetahuan pembeli tentang pasar terbatas. Yang ketiga yaitu jumlah penjual sedikit, dan yang keempat, barang yang diperjualbelikan bermacam-macam. Meskipun demikian, di dunia nyata tidak ada pasar yang benar-benar bersifat persaingan sempurna. Yang ada adalah kecenderungan ke bentuk persaingan sempurna. Itu. Jadi bentuk pasar yang persaingan sempurna itu di dunia belum ada ya. Yang ada hanya cenderung untuk mendekati pasar persaingan sempurna itu tadi. Lalu bentuk pasar menurut waktunya dan waktu penyelenggaraannya. Yang pertama yaitu pasar harian adalah pasar yang dilakukan setiap hari. Contohnya pasar-pasar tradisional yang selalu buka kan setiap Senin, Selasa sampai Minggu. Lalu yang kedua yaitu pasar mingguan. Pasar mingguan adalah pasar yang dilakukan hanya setiap minggu sekali. Biasanya nama pasar ini diambil dari nama pelaksanaannya. Contohnya itu pasar Senin, pasar Minggu, pasar Rebo, dan lain-lain. Lalu yang ketiga yaitu pasar bulanan. Pasar bulanan adalah pasar yang dilakukan sebulan sekali. Pasar bulanan biasanya terdapat di sekitaran pabrik dan dibuka setiap kali karyawan pabrik tersebut menerima gaji. Dan yang keempat yaitu pasar tahunan. Pasar tahunan adalah pasar yang dilakukan setahun sekali. Pasar ini diselenggarakan berkaitan dengan acara atau kegiatan yang digunakan sebagai ajang pameran atau promosi. Contohnya Pekan Raya Jakarta, lalu Pasar Sekaten di Jogja dan di Solo. Dan bentuk pasar yang terakhir yaitu pasar menurut jenis barang yang diperjualbelikan. Yang pertama yaitu pasar distribusi. Pasar distribusi adalah pasar yang menjual faktor-faktor produksi. Misalnya, bursa tenaga kerja, pasar modal, pasar mesin-mesin produksi, dan lain-lain. Lalu pasar konsumsi. Pasar konsumsi adalah pasar yang menjual barang-barang yang secara langsung dapat dikonsumsi atau dipakai. Contohnya pasar buah, pasar ikan, dan pasar pakaian. Seperti itu. Nah, dalam pasar persaingan tidak sempurna, ternyata di dalamnya
dibagi menjadi 3 pasar lagi. Yang pertama yaitu pasar monopolistik. Pasar oligopoli, pasar monopoli. Nah, pasar monopolistik adalah suatu struktur pasar di mana terdapat banyak produsen yang menjual produk yang sama, tetapi dengan berbagai macam variasi. Ciri-ciri dari pasar ini yaitu terdapat banyak produsen, yang kedua yaitu produk yang diperjualbelikan sama atau homogen, tetapi dengan berbagai macam variasi. Yang kedua yaitu pasar oligopoli, pasar di mana beberapa perusahaan menguasai penawaran satu jenis barang. Beberapa perusahaan yang menguasai pasar ini saling mempengaruhi satu sama lain. Sifat ini menyebabkan satu perusahaan harus mengambil keputusan secara hati-hati dalam mengubah harga, mengubah desain produk, atau mengubah teknik produksi. Ciri-ciri dari pasar oligopoli yaitu terdapat banyak pembeli di pasar. Yang kedua, hanya ada beberapa penjual. Yang ketiga, produk yang dijual belikan bersifat homogen dan bisa juga berbeda namun memenuhi standar mutu. Yang keempat, terdapat hambatan untuk memasuki pasar bagi perusahaan baru. Dan yang kelima, adanya saling ketergantungan. Dan yang keenam, penggunaan iklan sangat intensif. Contoh pasar yang terakhir yaitu pasar monopoli. Pasar monopoli yaitu pasar yang dikuasai sepenuhnya oleh penjual. Penjual mempunyai kekuasaan yang mampu memaksakan kemauannya, baik dalam bentuk harga, volume, tempat, maupun waktu pembelian barang yang akan dijualnya. Ciri-ciri dari pasar ini yaitu terdapat satu penjual dan banyak pembeli, harga ditentukan secara sepihak oleh penjual, tidak ada barang lain yang dapat menggantikan barang yang diperjualbelikan dengan sempurna, dan ada halangan yang kuat bagi penjual baru untuk masuk dalam pasar. Adakah pertanyaan? Ya, Bu. Baiklah, kalau tidak ada, kalau tidak ada, Ibu kasih tugas individu ya. Individu atau kelompok? Kelompok, Bu. Oke, kelompok. Jadi ini jumlah pesertanya ada berapa tadi? Individu aja ya. Ya, Bu. Jangan sulit-sulit, Bu. Enggak sulit. Jadi tugasnya itu setiap anak mencari tentang pasar yang saya jelaskan tadi, pasar monopolistik, pasar oligopoli, dan pasar monopoli. Nanti kalian cari di sekitaran lingkungan kalian yang termasuk pasar-pasar tersebut tuh yang mana, gitu kan. Misal nih, pasar tradisional, masuk ke pasar mana. Terus Indomaret, Alfamart, itu masuk ke pasar mana. Bisa kan? Bisa, Bu. Oke. Nanti kalian kerjakan di Word, dan tugasnya di-upload di Classroom ya. Ya, Bu. Nanti saya bikinkan portalnya. Deadline-nya seminggu kok. Saya kasih lama. Biar saya tahu banyak tugas. Jadi saya panjangkan deadline-nya, oke? Siap, Bu. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, sampai sini saja pelajaran hari ini. Ibu ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata di pembahasan yang Ibu paparkan tadi. Jaga kesehatan ya, apalagi di pandemi seperti ini. Jangan lupa olahraga dan banyak minum air putih. Sekian Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.